Halo semuanya dan selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang sering banget disebut sebagai misteri iman paling mendasar, tapi ya jujur aja, mungkin juga yang paling bikin pusing di kekristenan. Yep, kita bicara soal doktrin Trinitas. Kita bakal lihat gimana gereja mula-mula tuh bergumul luar biasa buat memahami natur Allah di tengah banyaknya ajaran melenceng yang beredar saat itu. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Pertama, misteri iman paling mendasar. Kedua, kita bahas konsep intinya, satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga dan keempat, kita bakal bedah dua ekstrim teologis, yaitu Sabellianisme dan Arianisme. Sebelum akhirnya kita tutup dengan tonggak sejarah ortodoksi. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, misteri iman paling mendasar, the ultimate mystery. Nah, pergumulannya tuh gini. Di satu sisi, Alkitab tuh jelas banget bilang kalau Allah itu Esa. Tapi di sisi lain, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini terus-terusan disebut sebagai entitas yang beda dan masing-masing punya keilahian penuh. Terus, gimana ceritanya tiga bisa jadi satu dan satu bisa jadi tiga? Upaya buat ngejawab pertanyaan inilah yang benar-benar bikin sejarah gereja itu dinamis dan jujur aja sempat memunculkan deviasi yang cukup bahaya. Masuk ke bagian kedua, satu hakikat, tiga pribadi. The baseline concept. Sebelum kita ngomongin ajaran-ajaran yang melenceng, kita harus samain frekuensi dulu pakai rumusan klasik ini. Satu apa, tiga siapa? Kata kunci pertama buat ngejawab apa itu adalah mia usia. Sederhananya, ini tuh hakikat, esensi, atau substansi. Jadi waktu kita ngomongin hakikat Allah, kita lagi bahas keilahian itu sendiri, yang benar-benar tunggal, nggak bisa dibagi-bagi, dan kekal abadi. Ini fondasi mutlak dari keesaan Allah. Terus melengkapi esensi yang tunggal tadi, kita masuk ke bagian siapa. Disinilah muncul istilah tres hypostasis atau pribadi. Pribadi di sini maksudnya adalah entitas yang punya kesadaran, moralitas, rasionalitas, emosi, dan kehendak. Pembagian ini tuh brilian banget loh, karena ini ngasih garis batas yang jelas banget antara esensi keilahian yang satu dengan pribadi-pribadi yang berelasi di dalamnya. Pemahaman ini kemudian dirapikan sama para Bapak Kapadukia, khususnya Gregorius dari Nisa. Ingat ya, ini sama sekali bukan berarti ada tiga Allah yang jalan sendiri-sendiri. Nggak gitu. Ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu homoousios alias sehakikat. Mereka adalah satu Allah yang hidup dalam relasi kekal. Jadi, secara pribadi mereka memang berbeda, tapi kalau soal keilahian, mereka itu sepenuhnya setara. Lanjut ke bagian ketiga, ekstrem pertama, Sabellianisme. Too much oneness. Coba bayangin apa jadinya kalau orang berusaha terlalu keras memperbaiki misteri ini. Di abad ketiga ada tokoh namanya Sabellius. Dia ini narik konsep keesaan terlalu jauh ke kiri. Menurut dia, Allah itu ya cuma satu pribadi tunggal yang ganti-ganti peran aja. Kayak seorang pria, di rumah dia jadi ayah, di rumah sakit jadi dokter, terus buat istrinya dia jadi suami. Tinggal ganti topeng doang. Kedengarannya masuk akal? Tunggu dulu. Kelemahan fatalnya adalah, Allah kita kan bukan aktor teater yang lagi main sandiwara. Dia benar-benar eksis sebagai tiga pribadi yang hidup dalam relasi kasih yang nyata. Lagi pula, catatan Alkitab sendiri udah otomatis ngebantah teori aktor ini. Kalau Yesus cuma sekedar topeng lain dari Bapa, terus waktu Yesus berdoa di Yohanes 17 itu ceritanya gimana? Masa dia lagi ngomong sama tembok atau ngomong sendiri? Belum lagi pas peristiwa pembaptisan Yesus. Itu kan kejadiannya barengan banget. Suara Bapa terdengar dari surga, Yesus ada di air, dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Ini jelas bukan monolog satu orang yang lagi ganti suara kan? Ini adalah relasi yang benar-benar nyata. Jadi, kalau Sabellianisme itu bikin Tuhan jadi satu pribadi dengan tiga peran yang beda-beda, siap-siap aja, karena habis ini kita bakal lihat pendulum sejarah mengayun tajam ke arah sebaliknya, Arianisme. Bagian keempat, ekstrim kedua, Arianisme, too much separation. Kalau Sabellius tadi terlalu fokus sama keesaan, nah di abad keempat ada tokoh namanya Arius yang malah narik pemahaman ini ke ujung kanan. Dia emang mengakui ada pribadi-pribadi yang beda, tapi dia ngehancurin kesetaraan mereka. Arius ini bikin semacam hierarki ilahi. Dia ngajarin kalau anak atau firman Allah itu nggak sehakikat sama Bapa. Buat Arius, Yesus itu cuma ciptaan pertama dan paling tinggi. Memang super mulia, tapi tetap aja statusnya makhluk ciptaan. Roh Kudus cuma dianggap kayak semacam kekuatan ilahi tanpa pribadi. Dan jujur aja, sisa-sisa cara pandang hierarkis kayak gini kadang masih bisa kita temuin loh sekarang. Tapi masalahnya, ini tuh bahaya banget. Ajaran Arianisme ini secara harafiah menghancurkan jantung iman Kristen soal penebusan. Jadi ini bukan sekedar perdebatan akademis soal istilah. Enggak, ini taruhannya adalah keselamatan manusia itu sendiri. Logikanya tajam dan simpel banget.
Kalau Yesus itu cuma sekedar ciptaan, nggak peduli semulia apapun dia, pengorbanan dan kematiannya nggak akan pernah punya nilai tak terbatas yang dibutuhin buat nebus dosa seluruh umat manusia. Cuma Allah sendiri yang sanggup nyelamatin manusia. Makanya, tokoh kayak Athanasius waktu itu bener-bener bangkit dan mati-matian ngebela keilahian Kristus dari Arianisme. Karena sekali lagi, yang dipertaruhkan adalah keselamatan kita. Masuk ke bagian kelima, tonggak sejarah ortodoksi, The Resolution. Bisa kebayangkan, krisis ini benar-benar bikin gereja mula-mula goyang. Mulai dari abad ketiga gara-gara Sabellius, terus makin meledak di abad keempat karena Arius. Saking kacau dan alotnya perdebatan, Kaisar Konstantinus sampai ngerasa harus turun tangan. Mirip kayak orang tua yang harus misahin anak-anaknya yang lagi berantem. Akhirnya, digelarlah konsili global. Yang pertama di Nisea tahun 325 Masehi dan kemudian disempurnakan lagi di Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Dua pertemuan bersejarah inilah yang pelan-pelan membereskan kekacauan tadi. Di Konsili Nicea, mereka langsung nembak ajarannya Arianisme dengan mendeklarasikan secara tegas anak adalah Allah sejati, homoousios atau sehakikat dengan Bapa, bukan ciptaan. Nah, karena urusan tentang Roh Kudus belum dibahas tuntas di Nicea, beberapa dekade kemudian Konsili Konstantinopel merampungkannya. Mereka menyatakan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang penuh, yang sejajar, dan sama-sama dimuliakan bareng Bapa dan Anak. Dari dua konsili inilah kita dapat rumusan iman yang fundamental banget. Bahwa Allah itu esa dalam hakikat, tapi tiga dalam pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang benar-benar setara dalam kemuliaan dan kekekalan. Inilah jalan tengah ortodoks yang berdiri sangat kokoh, ngatasin ekstrimnya Sabellianisme di satu sisi dan Arianisme di sisi lainnya. Kesimpulan dari seluruh perjalanan sejarah yang panjang ini adalah Trinitas itu sama sekali bukan ide karangan teolog di abad-abad berikutnya. Doktrin ini murni perumusan yang super cermat dari apa yang emang udah disaksikan sama Alkitab sejak awal. Kita percaya ini bukan karena otak kita sanggup ngebedah misterinya sampai tuntas, tapi karena memang dengan cara persis seperti inilah Allah memilih buat menyatakan dirinya demi karya keselamatan kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau natur dasar dari Allah yang menciptakan kita adalah sebuah relasi kasih yang hidup dan kekal antar pribadi, kira-kira gimana fakta ini seharusnya mengubah cara kita ngejalanin hidup dan berelasi dengan orang-orang di sekitar kita? Misteri ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ini adalah cetak biru tentang siapa kita sebenarnya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi yang cukup dalam ini. Terus semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.